Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 11 untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mendesain window. Jadi ketika kita di posisi sebagai pengembang, ada tahapan yang perlu diperhatikan ya, yang harus kita rancang dengan baik, kita desain dengan baik. Pendesain window di sini adalah kita merancang bagaimana membuat mendesain ya tampilan dari aplikasi atau sistem yang akan kita buat. Ya. Mulai dari tampilan layarnya seperti apa ya, itu ya, bentuknya seperti apa, nah itu akan kita pelajari. Nah, ini adalah memilih jenis window ya. Layarnya seperti apa? Yang pertama adalah dokumen window, pilihannya 2 application window, 3 adalah utility window, yang keempat adalah dialog and alert window. Sedangkan ini jenis-jenisnya, kalau mendesainnya nanti mulai dari yang pertama bagaimana mendesain title atau judul dari window-nya. Yang kedua, bagaimana mendesain border and window command-nya. Dan yang ketiga adalah modality. Dan yang keempat, fokus. Ketiga, baru mendesain primary window. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Kita bahas dari yang pertama. Memilih jenis window. Ya. Jika Anda perhatikan di sini, contoh, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Ya. Jika kita perhatikan di sini layarnya seperti ini. Ya. Jadi ada dokumen yang bisa kita gunakan. Yang layar putih ini adalah layar kerja kita ya. Kita bisa memasukkan perintah, kita bisa mengetik perintah di layar putih ini. Sedangkan yang di atas ini adalah menu bar, ya. File, edit, view, insert, format, tools, dan sebagainya. Dan yang sebelah kanan ini adalah untuk minimize, maximize, close. Hampir rasa semua untuk tampilan untuk yang berbasis dokumen itu bentuknya seperti ini. Salah satu kenapa memiliki kesamaan itu adalah untuk memudahkan si pengguna dalam menggunakan aplikasi. Jadi tujuan kita mengembangkan sistem, mendesain sistem dengan baik itu adalah tujuannya untuk memudahkan pengguna ya, gitu, memudahkan user lah di situ ya. Ini contoh dokumen window. Jadi layar kerja yang berbasis dokumen. Contoh title-nya di atas ya. Kalau belum disimpan kan namanya dokumen 1. Jika disimpan baru ada title-nya. Ya. Sedangkan ini adalah bentuk layar dari application window. Jadi ini adalah bentuk aplikasi. Contoh adalah Mayop. Ya, aplikasi Mayop ini biasanya spesifik untuk accounting. Bagaimana cara bikin pembukuan, semua diatur di sini ya. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi, dia sudah berbasis icon. Ya, ketika kita klik, dia akan masuk ke menu mana. Ya. Jadi, tidak seperti yang layar Microsoft Office tadi. Ya. Kalau dia kerjanya kan memang layar kerjanya kita itu di lembar putih tadi, gitu, Microsoft Office. Tapi kalau yang Mayop, nah ini berbasis application ya, application window ya. Ketika klik, dia akan memunculkan layar. Nah, ini adalah yang berbasis utility window. Ya, tampilan dari utility window itu lebih kepada utilitas, ya, kelengkapan dari si aplikasinya. Contoh kalau di sini Anda lihat, ini adalah properti dari Microsoft Word. Bagaimana kita setting fontnya, bagaimana kita setting jenis fontnya, kita setting ukuran fontnya, style fontnya, bisa kita pilih efeknya seperti apa. Nah, ini adalah utility window. Jadi lebih kepada kelengkapannya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau Anda melihat tampilan yang lebih kepada properti, lebih kepada kelengkapan, itu kita sebut dengan utility. Kayak ini, melengkapi dia. Jenis font yang sudah kita ketik mau diubah, ukurannya berapa, nah itu pada bagian utility.
Yang keempat adalah dialog and alert. Ya, jadi pesan ini dibuat untuk berkomunikasi kepada pengguna. Contoh, ketika kita mendelete sebuah file, itu biasanya muncul ya di Explorer, kita mendelete sebuah file, apakah Anda yakin akan menghapus file ini? Nah, itu bentuknya sama seperti ini. Atau ketika kita akan menyimpan sebuah file, ada pertanyaan seperti ini yang muncul. Do you want to save the change to lebih dekat dengan virus deadline? Misalnya ini nama filenya. Yes, no, cancel. Yes, itu akan memproses, no akan membatalkan. Cancel ya kembali lagi ke tampilan si Word-nya ya, atau tampilan kerjanya. Kalau no, berarti kita tidak nyimpan, keluar begitu aja dari aplikasi Microsoft Word-nya, ya. Tidak menyimpan. Nah, ini adalah dialog dan pesan. Jadi pesan ini digunakan untuk berdialog antara sistem dengan penggunanya. Ya. Dialog antara sistem dengan penggunanya. Jadi dengan adanya pertanyaan seperti ini, pengguna paham. Oh, saya bisa menyimpan dengan menekan tombol yes. Atau kasus lain, mungkin ketika Anda memasukkan username dan password salah, maka akan muncul ya. Maaf, username dan password Anda masukkan salah. Silakan coba sekali lagi. Sehingga muncul kan penjelasan seperti itu. Itu kita sebut dengan dialog dan pesan. Pesannya dalam bentuk seperti ini. Message box namanya ya kalau dulu kita bikin. Nah, itu bisa dibikin. Nah, ini dibikin oleh pengembangnya. Ketika nanti Anda sebagai seorang programmer, kita bisa membuat seperti ini. Ya. Ketika dia melakukan kesalahan, pelanggarnya, kita munculkan pesan apa? Nah, pesan dalam bentuk message box namanya ya. Buttonnya ya ini, button proses, button batal, button cancel ya. Nah, ini adalah mendesain bagian window. Ya. Contoh tampilan dari Windows XP. Ya. Kalau Windows XP itu bedanya dia dulu kalau ketika saya gunakan, dia lebih halus tampilannya, lebih bagus. Nah, di bawah ini dia membedakan atau mencirikan ketika kita menggunakan Windows XP. Karena Windows sendiri itu ada banyak versi ya dulu. Ada versi 2000, 2000 terakhir yang itu memang Windows XP ya. Sekarang ada Windows 10 yang sudah di atasnya lagi. Ini zaman saya dulu menggunakan Windows XP. Ya tampilannya lebih bagus, lebih bersih, lebih eye catching ya kita sebutnya. Terus, tapi sekarang kan perubahannya cukup banyak. Windows 10 ya, misalnya sekarang sudah digunakan. Nah, itu tampilan window-nya ya seperti ini. Minimize-nya, maximize-nya, close-nya kayak gini. Yang di bawah ini menu ini juga mencirikan itu adalah tampilan dari Windows XP. Ketika saya menggunakan Mac itu beda lagi nanti tampilannya, tampilan bawahnya beda lagi. Contoh seperti layar yang saya pakai ini, saya lagi pakai Mac Windows, sistem operasi Mac OS. Ini di bawah ada icon-iconnya ya. Nah, tampilan Windows Classic. Nah, Windows Classic jika Anda kita bandingkan sama tampilan yang Windows XP, dia warnanya tidak sebagus Windows XP tadi ya. Hidungnya warnanya seperti ini. Ini maximize-nya dia tidak berwarna ya, hitam. Bawahnya juga hanya ada tulisan background-nya abu-abu atau silver, ada keterangan hitam misalnya page 1 second 1 halaman 1 ya dari jumlah 1 gitu ya. Kita bandingkan sama yang tadi, tampilannya beda kan, warnanya juga beda, tampilan atasnya juga beda kan. Nah, ini window di Linux tampilan beda lagi. Contoh ini Microsoft Word-nya kayak apa di kalau di Linux itu dia tidak pakai Microsoft Word, namanya Open Office. Tapi sama ya untuk pengolah kata, ada yang juga untuk pengolah angka seperti Excel, ada untuk yang PowerPoint, untuk yang presentasinya. Tapi dia namanya Open Office. Kalau yang punyanya Windows itu namanya Microsoft Office ya, kan yang dalam satu paket. Tampilannya beda lagi, seperti ini. Warna atasnya apa ya, merah, gitu, coklat. Gitu. Bawahnya warnanya beda ya kalau dibandingkan Windows XP sama Windows Classic tadi ya.
minimize maximize-nya cuma ada close ya di sini ya. Gitu. Oke, itu ketika kita menggunakan sistem operasinya Linux. Nah, ini adalah satu mendesain title. Mendesain title, kalau yang berbasis dokumen tadi title-nya ada di atas. Saya lihat Photoshop, Word, PowerPoint, Excel itu title-nya di atas. Setiap window sebaiknya diberi judul, sebab judul window yang bagus berisi informasi yang relevan. Beri judul yang berbeda pada tiap window yang sedang dibuka. Nah, sebagai apa ya, pengenal lah gitu ya. Ketika kita bekerja misalnya menggunakan Microsoft Word, tugas interaksi manusia dan komputer, itu kan lebih spesifik ya. Daripada kita kasih judul dokumen 1, dokumen 2, ntar bingung sendiri ya. Tugas yang kemarin mana ya? Nah, dokumen berapa? Nah, jadi harus kita kasih nama spesifik. Tugas interaksi manusia dan komputer. Kalau lebih spesifik lagi, misalnya merancang tampilan. Nah, itu bisa dikasih judul seperti ini. Ya, itu mendesain title. Tujuannya apa? Agar dokumen yang sudah kita buat itu bersifat spesifik, ya, punya identitas, gitu ya. Ketika kita cari, tidak berdasarkan nama dokumennya, ya, dokumen 1, dokumen 2, tapi harus kita ganti, ya. 2, mendesain border and windows common. Nah, ini adalah border dari window. Bordernya itu jika kita perhatikan, nah ini garis-garisnya, kita sebut dengan bordernya. Nah, ini. Jadi border window ini kita lahan kerja kita dibatasi oleh garis-garis. Inbox-nya ada dalam kotak tertentu. Terus ya, ini kotak kedua, ya. Yang kotak ketiga ini yang menjelaskan ada inbox, ya, ketika ada email masuk, draft, ya, pesan yang belum masih di dalam bentuk draft, belum dikirim, misalnya outbox, itu adalah yang keluar berapa. Ini contoh dari aplikasi Outlook. Ini milik dari Microsoft, misalnya Microsoft Office, dia biasanya satu paket. Kita sebutnya Microsoft Outlook. Microsoft Outlook ini aplikasi yang digunakan untuk memanage email. Jadi dia bisa buka email meskipun dalam keadaan offline. Nah, itu enaknya ya. Jadi dia bisa memanage di sini. Kalau kita pakai browser membuka email, kalau dalam keadaan offline kan tidak bisa ya. Tapi kalau kita pakai ini, bisa ya. Nah, ini adalah save window, ya, save window. Jadi dia tampilannya seperti ini. Ya, seperti aplikasi utility lah. Contoh dulu ini kita gunakan untuk aplikasi Power DVD. Itu digunakan untuk tonton, karena CD-ROM yang kita punya itu tidak bisa langsung menyalakan. Kita harus menggunakan aplikasi untuk player, aplikasi DVD player namanya, aplikasi DVD player. Save window bentuknya kayak gini. Lebih spesifik lagi ya. Jadi dia berhubungan kepada tadi ya. Ketika kita install, dia bisa membuka otomatis, menutup otomatis dari CD-ROM. Terus yang ketiga, ya, modality ya. Sebuah model window melarang user berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri. Non-model window tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. Jadi ada dua jenis modality ya. Model window yang melarang, kita tidak bisa melakukan multitasking, yang tidak bisa berhubungan dengan window lain, dan ada juga ya non model window. Jadi dia bisa ya, berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. Nah, kalau misalnya, tapi saya lihat hampir sama semua menggunakan non model ya. Ketika saya bekerja di Microsoft Word, mau saya copy ke PowerPoint itu bisa. Atau sebaliknya dari PowerPoint saya copy di Microsoft Word. Nah, jadi ya tadi non model window tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. 4, fokus ya. Fokus berarti user menentukan window mana yang seharusnya menerima data dari keyboard, mouse, atau device yang
device input yang lain. Jadi window menentukan inputannya itu berdasarkan apa? Klik berarti dari mouse, kalau enter berarti dari keyboard. Tiga mekanisme ya dalam fokus. Yang pertama adalah klik to focus. Berarti sebuah window mendapatkan fokus karena diklik oleh user. Ketika kita pakai mouse, klik kan? Sensi. Dua, point to focus. Berarti sebuah window mendapatkan fokus karena ditunjuk oleh mouse, dikenal dengan slow view. Tiga, keyboard fokus. Berarti sebuah window mendapatkan fokus setelah karena dipilih user menggunakan shortcut keyboard seperti Alt Tab. Ya. Oke, ada tiga mekanisme dalam fokus: menggunakan mouse, ya, terus menggunakan mendesain primary window. Ya. Primary window umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen teks pada aplikasi word processor, ya, gambar pada aplikasi pengolah gambar, ya, spreadsheet pada aplikasi seperti Excel dan sebagainya. Normalnya primary window mempunyai sebuah border, sebuah atau lebih pada gambar. Nah, ini mendesain title tadi ya. Aplikasi, contoh title-nya Microsoft Word, dokumen 1 Microsoft Word. Yang punya Microsoft Word ya, aplikasinya contoh Microsoft Word, aplikasinya Microsoft Excel. Nah, ini book 1 yang muncul. Kalau nggak dirubah namanya langsung disimpan ya book 1. Terus, aplikasi yang menyebutkan ekstensi file. Contoh Adobe Reader, dia kan PDF ya belakangnya. Kalau Microsoft Word kan docx ya. Makromedia Deliver 8 itu dia titik HTML ya. Aplikasi yang menyertakan informasi penting lainnya, contoh kayak Flash. Dia menyebutkan title-nya dia menggunakan Makromedia 8. Nah, ekstensinya adalah .png. Aplikasi yang tidak berbasis dokumen, contoh kalkulator, kan kita input ya, kita ketik. Dan tidak mengolah kata lah di situ ya. Norton antivirus ya, jadi kita berikan scan. Aplikasi yang memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan statusnya status aplikasi. Contoh pada aplikasi address book, ada title-nya address book-nya. Pada aplikasi MySQL Query Browser, contoh title-nya MySQL Query. Yang kedua adalah window command. Pada primary window mempunyai beberapa perintah yang terdapat kontrol box-nya. Kalau di atas tuh, pojok kanan atas kan ada close, maximize, minimize, balikin lagi atau restore ya. Itu window command kita sebutnya ya. Hubungan dengan dokumen dan window. Single dokumen SDI ya, single dokumen interface. Ya. Hubungan dengan dokumen. Aplikasi single dokumen interface menempatkan masing-masing dokumen Nah, di sini dijelaskan SDI, aplikasi single document interface menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri. Jadi tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi. Aplikasi yang berdiri sendiri. Di apa ya? Tidak bisa kita mengakses juga aplikasi lain yang membuka ini ya, SDI ini. Contoh aplikasi SDI adalah Microsoft Word. Nah, di sini. Terus Control Single Document Interface, CSDI. CSDI adalah aplikasi yang ruangnya untuk menu, tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka.
Sehingga tanpa ada primary window yang hanya terdiri dari itu. Sedangkan lainnya berisi dokumen di mana dokumen dikontrol melalui primary window control. Contoh aplikasi CSDA adalah GIMP. Oke, kita perhatikan di sini aplikasinya. Oke, kita perhatikan di sini contoh tadi ya. Contoh aplikasi MDI pada Macromedia Flash. Ya. Jadi bukan berbasis dokumen lagi. Secara pengertian tadi MDI kan diartikan ya. Jadi dalam window tunggal, satu tampilan tapi di dalamnya bisa 4 ya tadi ya. Empat, mendesain utility window, ya, instant apply. Window yang mengizinkan user mengubah nilai atau setting properti atau preference. Update nilai atau setting kan ada serta merta dapat pada window ya. Ini mengizinkan user untuk mengubah ya. Itu instant apply. Nah, ini adalah contoh apply. Jadi kita bisa mengubah format tulisannya menjadi 3D misalnya. Ya, ini contoh dari instant apply ya. Explicit apply ya. Ciri khas Oke, saya lanjutkan. Ini adalah contoh explicit apply ya. Ya, seperti tampilan apa nih? Layar ya, memperkecil layar, terus ini contoh dari explicit apply. Terus properti window di sini adalah tempat user dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen, file atau aplikasi ya. Jadi di sini nanti Anda bisa ya dapat melihat gitu ya. Ketika klik kanan properties bisa muncul. Preference window ya. Jadi adalah window tempat user dapat memodifikasi tampilan window maupun tingkah lakunya. Contoh, misalnya pada Microsoft Word ya. Misalnya pada Beyond View, startup-nya dicontreng, highlight-nya dicontreng, ya. Screen-nya dicontreng, ya kan?
draw-nya dicontreng, itu sesuai preferensinya. Sesuai kesukaannya. Nah, ini toolbox. Toolbox itu contoh tampilan di Visual Basic nih. Jadi kita punya label, ya toolbox itu tools yang bisa kita gunakan di sini ya. Kita tempel di lahan kerja kita. Di sini kita menggunakan Visual Basic. Button kayak gini nih, bikin button, ya. Combo box, list box, time, image, tinggal tempel ini. Toolbox kategoris ya. Nah, ini untuk yang toolbox kategoris dia dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Nah, yang kelima yaitu mendesain apa ya tadi? Mendesain pesan. Itu pesan ya. Menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah task atau sebuah kegiatan. Terdiri dari dua jenis, ya, pesan tadi yang muncul, apakah Anda akan menghapus file ini, nah itu namanya alert, ya, pesan message box. Ya. Primary text menyediakan informasi singkat atau usulan tindakan kepada user yang terdiri dari satu kalimat. Jadi cukup satu kalimat aja, di bawahnya ada button, proses, ya, yes, no, cancel misalnya. Yang kedua adalah secondary text, menjadi informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada bisa. Jadi dia hanya bukan sekedar informasi singkat, tapi dia lebih lengkap, lebih detail lagi. Kita sebut dengan pesan dalam kategori secondary text. Nah, di sini ada button-button yang sifatnya peringatan. Cancel, have, yes, no, save, abort, dan sebagainya. Itu adalah tombol-tombol persetujuan untuk melupakan pesan atau melakukan tindakan selanjutnya. Yes, itu proses selanjutnya. No berarti membatalkan, save memproses untuk menyimpan, help berarti membuka bantuan lah di situ yang ada di aplikasi itu. Itu button yang bersifatnya pesan ya atau ya pesan. Spacing and positioning, pedoman membuat tadi ya untuk membuat informasi tadi bordernya, spasinya, terus itu perlu diperhatikan. Ukurannya, terus button-button yang digunakan. Itu untuk yang spacing. Perlu diperhatikan ketika mencoba membuat ya. Information alert-nya, message box-nya kayak gitu. You have appointment with Mr. Abdul Fuad in 30 minutes. Ya. Button ini cuma satu, oke. Memberitakan sebuah informasi kepada sebelumnya melanjutkan aslinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user. Di sendiri saya setting sendiri ketika nanti 30 menit hari ini pada jam berapa nanti muncul pesan misalnya saya ada meeting dengan siapa, itu bisa saja dibuat ya. Itu namanya information. Terus error alert, ya. Jadi pesan salah atau error ya. Digunakan untuk menampilkan peringatan saat operasi yang diminta tidak dapat dilakukan. Contoh di sini there will be error, apakah continue atau enggak, gaya proses tidak balik lagi. Ya misalnya inputannya yang salah, yang seharusnya diisi angka itu diisi teks, nah itu bisa saja. Oke, confirmation alert. Are you want to send coba to Restel bin? Jadi apakah Anda yakin akan menghapus mengirim ini ke tempat sampah kali ini? Jadi ada konfirmasi ya. Ketika tidak ada konfirmasi, ketika kita hapus file tadi langsung hilang. Untungnya kalau di Windows masih disediakan pesan seperti ini, konfirmasi lah. Pertanyaan balik kepada si pelanggan atau user. Nah ini yang dikatakan ada komunikasi ya, komunikasi antara sistem dengan pengguna.
Kalau tidak ada ini, berarti komunikasinya kurang interaktif. Komunikasi tidak harus berbicara, tapi di sini ada pesan yang dimunculkan, ada aksi yang dikerjakan. Si user melakukan aksi, sistem memberikan pesan. Self confirmation membantu user agar tidak kehilangan dokumen, perubahan dokumen ketika menutup aplikasi. Jadi misalnya Anda pakai Microsoft Word, ketik-ketik, mau di close, hati-hati. Ini menyatakan konfirmasi ulang mau disimpan apa tidak. Kalau yes berarti menyimpan, jika tidak ya no. Jika balik lagi ke dokumen layar kerjanya pakai cancel. Jadi no sama cancel beda. Nah ini adalah authentication alert, pesan kesalahan yang dimuncul karena username dan password. Lebih pada autentifikasi. Jadi ketika kita masuk sebuah sistem selalu diawali dengan memasukkan username dan password. Satu untuk autentifikasi, dua untuk keamanan. Kebayang ya kalau rumah kita tidak dikunci atau dibuka pintunya, itu sama saja kan dalam sistem itu tidak perlu pakai login. Mendesain dialog box, ya. Dialog box atau kotak dialog menyediakan di sini pertukaran informasi atau dialog antara user dan aplikasi. Dapat menggunakan kotak dialog untuk menangkap informasi yang diperlukan dari user untuk tugas atau aksi tertentu. Misal, pedoman umum yang membuat kotak dialog yaitu border, ya, modality, title format, resizing, button. Additional button atau button tambahan. Button tambahan di sini, tempatkan button tambahan dalam satu area di bagian kotak dialog sebelah kiri button standar. Aturlah button berdekatan dengan kontrol yang berhubungan dengan barusan. Misal sudah ada button yes, no, kita mau tambahkan button batal, cancel, itu bisa. Jadi kita bisa menambahkan button, menambahkan tombol. Layout atau layar tampilannya sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi, membaca di mana umumnya biasanya dari kiri ke kanan, ya, membaca itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Di ketika kita juga sebagai pengguna kan bacanya dari kiri ke kanan, yang umum ya dari atas ke bawah ya. Contoh pada Micromedia Flash. Layoutnya ya, open di atas. Ketika pertama kali kan orang pasti open. Terus sebelah kanan baru folder-folder yang ditampilkan. Yang paling bawah ini yang download. Kadang dicontreng, jadi biar ketika kita tiap kali buka aplikasi itu tidak dipertanyakan lagi. Nah, di sini latihan analisa ya, bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat usability dari fungsi-fungsi pada website ini, serta melihat desain antarmukanya, dan juga beberapa saran perbaikan fungsi-fungsi dan antarmuka yang baik untuk meningkatkan usability dari website tersebut. Diharapkan disiplin ilmu dalam pembelajaran interaksi manusia dan komputer dapat mempelajari tantangan dosen memberikan bentuk dan contoh paper analisa. Jadi
berarti saya siapkan dulu ya. Per paper atau analisa, bentuknya analisa. Contoh analisa, nah hasil analisanya kayak gini ya. Misalnya bagian kiri, ini bagian tengah, ini bagian kanan. Kita komentari ya. Misalnya tulisan headernya terlalu besar, terlalu banyak tampilan gambar sehingga ketika dibuka menjadi lambat. Itu bisa aja kita komen seperti itu ya. Tapi yang realistis ya, yang masuk gitu ya. Nah, ini langsung di komen. Navigasi yang membingungkan, tidak efisien. Langsung dikata-katain di sebelah kiri. Menu-menu tidak tersusun rapi, ya tulisan-tulisannya ya. Bagian tengah kontrol yang kurang lengkap, inkonsistensi penggunaan bahasa. Ada bahasa Inggris mungkin, ada bahasa Indonesia. Inkonsistensi desain penulisan, tampilan tidak tersusun rapi, grouping tanpa dasar pengompokan yang jelas, inkonsistensi desain link. Tampilan yang tidak tersusun dan kurang rapi, tidak konsistennya desain penulisan. Jadi ada komentar ya. Komentar pada bagian tengah yang tadi di atas ini, komennya ini, revisinya ya, atau komennya lah. Pada bagian kanan, nah, komennya ini, back scrolling yang tidak efisien, desain yang kurang rapi, ketidakjelasan dalam penggunaan fungsi, tampilan tidak tersusun rapi, dan fungsi serta kontrol yang derajat kepentingan dalam desain tampilan informasi. Itu pada bagian kanan. Jadi pada bagian kan tadi kiri, tengah, kanan, komenin semua. Tengah, kiri, kanan komenin. Dari tampilannya, dari tulisannya, dari fungsinya ya. Analisa web bagian kanan. Link atau bukan. Link atau bukan. Nah, ini komen-komennya. Dia tidak tersusun rapi katanya. Dan bagian tengah nih. Terus, nah, inkonsistensi penggunaan bahasa. News website, ya. Tanggal, nah, kan ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Indonesia semua gitu ya. Oke, jadi nah, ini di sini buatlah analisa terhadap pembuatan web sebagai implementasi dari tugas proyek yang terdapat di mata kuliah APSI. Ada kelompok yang membahas tentang web yang dibuat dan ada kelompok yang menganalisa. Dan kedua, kelompok yang membuat web wajib mencantumkan project charter. Jadi ini ya, tolong Anda kerjakan yang ini. Di dari mata kuliah APSI kan ada yang dibuat ya, misalnya perancangan untuk mengembangkan sistem, tampilannya seperti apa. Nah, silakan Anda komenin. Ada bagian yang buat, ada yang bagian komenin. Ya. Komenin, misalnya tampilannya kayak apa. Kiri kayak tadi ya, tengah kayak apa komentarnya, kanan kayak apa komentarnya. Nanti kita presentasikan di pertemuan 14 ya di sini. 14, 15 kuis udah ya. 14 lah udah pakai. Nah, itu 14 ya. Oke, itu dulu materi dari saya ya. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian. Tentunya ditambah oleh pengetahuan-pengetahuan lain. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.